Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di acara dakwah kita, acara siraman rohani kita di Banjar TV. Yang hari ini kita akan membahas bagaimana hubungan atau jaringan bisnis internasional, bisnis antar negara sesama muslim. Karena muslim itu bersaudara, muslim itu butuh pergaulan yang baik. Muslim itu adalah rahmatan lil alamin, dan Rasulullah bagaimana berjuang menaklukkan negara-negara lain untuk menyebarkan Islam bersama para sahabat. Begitulah seharusnya yang kita contoh di zaman sekarang. Kesejahteraan ekonomi jadi ukuran untuk sekarang di mata dunia. Dan inilah negara-negara adidaya berupaya memaksimalkan bagaimana mereka punya jaringan yang baik untuk berbisnis. Kenapa Islam tidak melihat perjuangan mereka? Kenapa Islam dulunya maju, dulunya jaya, kenapa sekarang? Dan apa yang terjadi sekarang? Silahkan kita nilai masing-masing. Kalau kita menilai Islam itu ada kekurangan dalam jaringan negara-negara Islam dalam berusaha, dalam berbisnis, mungkin kita mulai membenahi diri bagaimana kita berbisnis sesama negara Islam agar negara Islam itu betul-betul mencapai kesejahteraan yang seimbang, kesejahteraan dunia akhirat tentunya yang akan kita capai. Berbisnis secara Islami, Rasulullah sudah ajarkan bagaimana kejujuran dia dalam berbisnis, bagaimana dia membuat jaringan bisnis, bagaimana dia berlaku adil, jujur dalam berbisnis. Andai ada cacat, dia katakan cacat. Itu adalah contoh dari Rasulullah. Kenapa sebagai umat kita kadang-kadang mengabaikan, justru mencontoh negara-negara yang bukan muslim? Cara berbisnis dengan kadang-kadang ada kebohongan, kadang-kadang tipu sana tipu sini demi keberhasilan, cuan yang didapat, dolar yang didapat. Inikah ajaran Rasulullah? Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Rasulullah betul-betul orang-orang yang amanah dalam berbisnis. Bagaimana dia membawa dagangan dari Khadijah, dia jujur membawa berapa, menjual berapa. Itulah sebetulnya bisnis Rasulullah di zaman dulu. Kenapa sekarang kita justru mengikuti aliran-aliran yang tidak benar? Justru riba sekarang merajalela. Rasulullah sudah mengajarkan bahwa kita harus berusaha, karena nilai usaha itu kalau dilakukan karena Allah, niat karena Allah, sudah menjadi ibadah. Bukan bicara hasil, tetapi kita bicara keberkahan daripada usaha kita, berbicara keberkahan dari bisnis kita. Rasulullah betul-betul ingin kita mendapatkan rezeki yang halal dan baik, sehingga berbisnis pun harus betul-betul kita lakukan dengan halal dan baik. Nah, mulailah kita menjalin hubungan melalui duta-duta besar kita yang ada di negara lain yang Islam. Apa yang mereka butuhkan, komunitas apa yang mereka butuhkan, dan apa yang kita butuhkan, sehingga pada suatu saat akan terjalin bisnis antar sesama negara Islam. Saya yakin 5 tahun, 10 tahun ke depan kita akan maju, karena kita melakukan bisnis karena Allah, melakukan bisnis halal dan baik, dan betul-betul kita tidak ada kecurangan. Maka itulah bisnis yang dianjurkan Rasulullah. Maka suatu saat kejayaan Islam akan terulang kembali melalui pebisnis Islam, melalui pebisnis yang amanah dan betul-betul syariah yang dilakukan. Pendanaan yang betul-betul andai ada kerjasama itu bagi hasil secara syariah. Tidak ada riba di situ. Maka selamat tinggal riba kalau kita sudah melakukan bisnis secara syariah, betul-betul syariah.
fikih ini harus kita tanamkan, fikih ini harus kita pelajari dalam berbisnis. Dan berbisnis juga tentu ada akad yang kadang kita rukun akad saja tidak dipenuhi, rukun serah terima jual beli tidak dipenuhi karena tidak dipelajari. Walaupun dipelajari kadang tertinggal, entah di mana tertinggalnya, kita sering melupakan jual beli. Alhamdulillah Banjarmasin akad itu masih ada. Saya jual ya, ya saya beli, berelaan. Itu adalah akad yang tidak banyak terjadi di daerah lain. Karena saya sudah keliling Indonesia dan sudah ada di luar negeri, kami berbisnis secara syariah. Walaupun untung sedikit tetapi halal dan baik, itu lebih menyenangkan daripada untung banyak tapi dari hasil menipu, berbohong dan lain sebagainya. Rasulullah betul-betul panutan kita. Rasulullah betul-betul jadi acuan kita dalam segala bidang. Dan dia adalah orang-orang yang sempurna, multitalenta. Kenapa kita tidak mencontoh? Kenapa kita tidak mempelajari? Padahal buku-buku tentang Rasulullah sangat banyak. Tetapi kenapa di rumah tangga buku-buku tentang hal-hal yang tidak bagus itu lebih banyak? Coba kita mencoba bagaimana di buku-buku di rumah tangga kita lengkapi dengan Al-Quran dan hadis. Dan kita lengkapi dengan irsyad ila sabili rasyad, buku-buku pribadi Rasulullah, sehingga kita betul-betul mencontoh dari cara berjalan, cara makan, cara minum Rasulullah, sampai cara berbisnis Rasulullah dan cara memimpin, bagaimana cara pimpinan Rasulullah yang adil. Walaupun sekian ribu tahun yang lalu, tetapi masih rasanya itu terngiang karena kita membaca buku-buku pelajaran itu dan kita berguru. Bergaulah dengan para pedagang-pedagang yang amanah, bergaulah dengan pedagang-pedagang Islam dan berbisnislah sesama negara Islam sehingga konsep utama itu betul-betul ada pada negara masing-masing dan saling membutuhkan konsep-konsep Islam dalam perdagangan. Itu yang terabaikan. Kita terlalu mengagung-agungkan konsep bisnis luar negeri, Amerika dan lain sebagainya. Apakah itu panduan kita? Tidak. Rasulullah sebagai panduan utama berbisnis kita. Dan zaman sekarang itu masih relevan. Zaman sekarang masih sangat sesuai. Asal kita mau bersabar, kita mau melaksanakan. Dan komunitas-komunitas Islam sudah banyak. Saya sendiri adalah Dewan Pakar Syarikat Tani Islam Indonesia. Bagaimana bertani secara Islam? Saya juga sebagai Dewan Pakar Asosiasi Tani Gaharu Indonesia. Ayo kita berdialog, ayo kita berdiskusi. Bagaimana bisnis yang benar, bagaimana bertani yang benar, bagaimana dalam pergaulan Islam yang benar, sehingga dalam pergaulan kita, dalam bisnis kita, itu betul-betul dalam konsep win-win solution. Betul-betul sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kecewa, sama-sama ikhlas karena Allah, berbisnis karena Allah, berbisnis dan berusaha karena Allah. Dan mitra-mitra bisnis kita pun silakan non-muslim asal mengikuti aturan kita, mengikuti aturan kita dengan cara Islami, bukan cara-cara mereka. Kita harus bisa menahan diri bagaimana supaya tidak terperosok dengan cara-cara yang salah. Contohnya, ini diskon 50%, tapi harga sudah diangkat. Itu adalah kebohongan yang nyata. Harga 50.000 diangkat, tulisannya jadi 100.000, dijual 50.000 kembali. Berarti Anda ikut menjual kebohongan yang nyata. Jangan ikuti itu. Tinggalkan bisnis-bisnis cara-cara yang non-muslim. Mari kita perlahan-lahan, nanti ada wadah khusus. Kami juga adalah pembina OPOP, One Pesantren, One Product, untuk di 314 pesantren di Indonesia. Dan nanti kita akan banyak mengadakan seminar-seminar bagaimana berbisnis secara Islam yang baik. Mudah-mudahan Banjarmasin ini adalah sebagai pilot project untuk kemajuan Islam ke depan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.